Luis de la Fuente dipaksa memutar otak setelah Spanyol menghadapi lawan kuat yakni Prancis. Kebangkitan gak terduga La Furia Roja membuat Luis de la Fuente besar kepala. Pelatih berkepala plontos ini yakin Spanyol bisa menjadi tim kuda hitam yang memenangkan gelar juara. Namun ambisi besar de la Fuente dihadang oleh kekayaan formasi dari Didier Deschamps. Cetak Gol coba merangkum duel panas yang mempertemukan Spanyol dan Prancis sebagai berikut. Kebangkitan gak terduga timnas Spanyol. Timnas Spanyol tengah dalam era terbaiknya dengan sentuhan baru Luis de la Fuente. Pelatih 63 tahun ini sukses memoles skuad La Furia Roja menjadi tim yang tangguh. Padahal era generasi de la Fuente sangat berbeda jauh saat masih diasuh oleh Luis Enrique. Carles Puyol, Xavi Hernandez hingga Andres Iniesta telah memutuskan untuk pensiun. Kepergian generasi emas membuat prestasi Spanyol anjlok usai juara Piala Euro 2012. Selama 2 edisi berturut-turut, La Furia Roja selalu gagal meraih gelar juara. De la Fuente pun bertekad membawa Spanyol menjadi tim kuda hitam dengan generasi barunya. Sang pelatih berambisi membawa La Furia Roja memenangkan gelar juara Piala Euro. Namun De la Fuente sempat menjadi sorotan karena memanggil pemain tua ke dalam skuad, mulai dari Mikel Merino, Mikel Oyarzabal sampai dengan José Lu. Sebelumnya, ketiga pemain ini nggak masuk ke dalam skuad di Piala Dunia 2022. De la Fuente juga berani mengubah filosofi pemain Spanyol karena banyak menyingkirkan pemain Barcelona. De la Fuente banyak memanggil pemain dari klub mediocre seperti Real Sociedad. Keputusannya pun sempat dianggap remeh karena banyak meninggalkan pemain-pemain yang berpengalaman. Namun Fuente berhasil membungkam remehan tersebut dengan lolos ke babak 8 besar Euro 2024. Skuad Matador pun sukses mengalahkan Jerman di perempat final Euro 2024. Fuente juga sukses membawa skuad benteng Matador melaju ke babak semifinal Euro 2024. Lolosnya timnas Prancis yang kurang konsisten. Spanyol sudah ditunggu oleh Prancis yang juga dipastikan lolos. Didier Deschamps ingin membalas kegagalan setelah tersingkir di babak 16 besar Euro 2020. Gak heran Prancis pun diunggulkan untuk bisa mencapai final dan meraih gelar juara. Mika Ricard, Elie Mekois, Jamie Carragher hingga Leon Clinton menjagokan Prancis. Keempatnya yakin dengan kekuatan Prancis yang punya kedalaman skuad yang berkualitas. Sayangnya, prediksi para pundit gagal dibuktikan dengan performa merosot dari tim ayam jago. Anak asuh dari Didier Deschamps harus mati-matian untuk bisa lolos ke babak semifinal. Prancis hanya bisa meraih 1 kemenangan tipis saat bersua dengan Austria di babak fase grup. Sementara itu 2 sisanya harus berakhir dengan hasil imbang di laga kontra Belanda dan Polandia. Beruntung skuad Le Bleu masih bisa lolos sebagai runner-up grup. Keberuntungan lainnya juga masih memihak Prancis saat berhadapan dengan Belgia dan Portugal di babak gugur. Skuad biru putih tertolong lewat gol bunuh diri menghadapi skuad The Red Devils. Penampilan membosankan ini membuat skuad asuhan Didier Deschamps mendapatkan kritikan. Pasalnya, Prancis hanya berhasil melesakkan 3 gol dari 5 pertandingan. Itu pun 2 gol didapatkan lewat gol bunuh diri yang dilakukan oleh tim lawan. L'Équipe langsung memberikan kritikan kepada Portugal yang dinilai kurang menggigit. Media asal Prancis ini kurang suka dengan cara pelatih yang terlalu mengandalkan Mbappé. Sebab pemain 25 tahun ini tampil di bawah standar dari permainan biasanya. Bahkan L'Équipe menilai kalau pemain Real Madrid itu memperlambat alur permainan Prancis. Rekor pertemuan. Dengan performa angin-anginan tersebut, timnas Prancis diprediksi akan kesulitan di babak 8 besar. Pasalnya, mereka akan menghadapi Spanyol yang sedang on fire. Selain itu, skuad Le Bleu juga kurang diunggulkan dari catatan rekor pertemuan. Dari 9 laga terakhir, timnas Spanyol sukses memenangkan 5 pertandingan. Sementara Prancis hanya bisa memenangkan 3 pertandingan saja. Dilihat dari catatan ini, pertemuan keduanya dinilai akan berjalan seru dan gak membosankan. Sebab pertemuan keduanya hanya sekali berakhir imbang, yakni di tahun 2013.
Apalagi dalam 2 pertemuan terakhir, Spanyol dan Prancis selalu berbalas meraih kemenangan. Skuad La Furia Roja sukses mengandaskan perlawanan Prancis di laga uji coba 2017. Kekalahan ini langsung dibalas di final Liga Negara dengan skor 2-1. Deschamps langsung memberikan sanjungan kepada para pemainnya. Dia mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya untuk meraih gelar Euro yang ketiga. Kekuatan skuad. Selain ketatnya head-to-head, duel Spanyol dan Prancis juga bakal saling beradu kekuatan skuad. Kedua negara ini punya komposisi pemain yang paling lengkap di Euro 2024. Prancis lebih unggul karena punya skuad yang mewah. Philippe Lam bahkan menyebut kekuatan Le Bleu sulit ditandingi dan menjadi faktor kunci meraih trofi juara. Adrien Rabiot juga berkomentar skuad Le Bleu didukung dengan komposisi pemain yang lengkap. Pemain Juventus ini bahkan gak khawatir saat Kylian Mbappe cedera patah hidung. Pasalnya skuad Le Bleu masih punya banyak opsi lain untuk menggantikan posisi Mbappe. Namun Prancis nggak boleh terlalu jumawa karena Spanyol juga punya kekuatan yang mengerikan. Skuad La Furia Roja punya kombinasi lini tengah terbaik di Euro 2024. Rodri, Fabian Ruiz, dan Pedri menjadi nyawa permainan pasukan Luis de la Fuente. Pasalnya Spanyol terancam nggak bisa memakai kombinasi trisula gelandang ini saat menghadapi Prancis. Pasalnya Pedri dihantam cedera parah usai terkena tackle keras dari Toni Kroos. Alhasil, sang pemain dipastikan bakal absen di semifinal menghadapi skuad Le Bleu. Walaupun begitu, Pedri masih sangat yakin kalau Spanyol bakal menang atas Prancis. Pasalnya, skuad La Furia Roja punya kekompakan tim yang tinggi meskipun kehilangan satu pemain kunci. Dani Olmo diprediksi bakal menjadi pilihan alternatif De La Fuente untuk menggantikan Pedri. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini menjadi pemain terbaik Spanyol di babak perempat final. Prediksi pertandingan. Luis de la Fuente dipercaya akan memainkan taktik barunya demi mendominasi jalannya pertandingan. Sang pelatih diperkirakan akan menggunakan skema permainan 4-3-3. Racikan strategi ini sudah terbukti saat Spanyol menumbangkan Kroasia di fase gugur. Dengan taktik ini, Alvaro Morata akan kembali menjadi ujung tombak serangan dari Spanyol. Lamine Yamal dan Nico Williams akan kembali dipercaya untuk bermain di sisi sayap kanan dan kiri. Di sektor gelandang, De La Fuente diperkirakan akan memainkan Mikel Merino. Pemain Real Sociedad ini bakal menjadi pengganti sementara Pedri yang menderita cedera. Duet Aymeric Laporte dan Nacho Fernandes masih sangat kokoh di jantung pertahanan. Jesus Navas dan Marco Kurela akan menjadi tumpuan Spanyol di sisi bek sayap kanan dan kiri. Namun skema ini punya kelemahan karena Spanyol bakal kesulitan untuk mencetak gol. Di kubu Prancis, Mike Maignan diprediksi masih akan menempati posisi penjaga gawang. Sang kiper sukses menjadi pahlawan kemenangan Prancis atas Portugal lewat babak adu penalti. Lini serang Spanyol dipercaya akan kesulitan dengan duet kokoh William Saliba dan Dayot Upamecano. Kecepatan dari Theo Hernandez dan Jules Koundé juga masih diandalkan di sisi bek sayap. Di sektor tengah ada N'Golo Kante yang dipercaya akan menghancurkan dominasi gelandang Spanyol. Duet Camavinga dan Tchouaméni diprediksi akan tampil solid. Namun Deschamps masih akan tetap mengandalkan Mbappe sebagai juru gedornya. Sang pelatih sangat suka dengan mental pejuang Mbappe meskipun tengah menderita cedera. Itulah ulasan duel panas yang mempertemukan Spanyol dan Prancis. Bagaimana pendapatmu? Apakah duel ini akan berjalan seru atau justru malah makin membosankan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.